Sebelum lanjut, pastikan tekan tombol subscribe and like-nya dulu ya. Halo Bedagers, selamat datang di channel Beda Enggak. Beda Enggak emang beda. Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki beragam warisan kebudayaan yang menjadi identitas yang sudah melekat dalam diri masing-masing daerah. Prosesinya pun diselenggarakan dengan cara yang unik berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Bahkan beberapa wilayah di Indonesia menggelar upacara khusus yang syarat dengan makna dan penuh kesakralan. Perlakuan sama seperti saat menyambut kelahiran anak dan upacara kematian pun disambut dengan mewah dan mahal. Hal ini tak berbeda jauh dengan pesta pernikahan atau hajatan lainnya. Untuk menjalankan prosesi upacara adat diperlukan biaya yang cukup fantastis. Biaya yang dihabiskan bukan cuma dalam kisaran jutaan ataupun ratusan juta, melainkan sampai menembus miliaran hingga triliunan rupiah. Wow! Kira-kira bagaimana nih upacara adat di Indonesia yang perayaannya bisa buat orang jatuh miskin? Lantaran biayanya yang selangit. Kalau begitu langsung saja ya, mari kita bongkar. Rambu Solo, upacara kematian Tanah Toraja. Upacara Rambu Solo adalah pesta kematian unik dari Tanah Toraja. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan mengantarkan arwah kerabat yang sudah meninggal menuju alam roh untuk kembali pada leluhur mereka. Bagi masyarakat Toraja, seseorang belum dianggap mati bila belum diantar ke alam roh lewat upacara ini. Masyarakat Toraja meyakini tanpa upacara Rambu Solo, arwah orang yang meninggal akan memberikan kemalangan pada keluarga yang ditinggalkannya. Dalam upacara pemakaman ini banyak persyaratan yang perlu dipenuhi keluarga almarhum. Salah satunya hewan kurban berupa kerbau dan babi. Bagi masyarakat Toraja, kerbau adalah hewan suci yang dapat menghantarkan arwah ke puya atau ke surga. Kurban yang dikurbankan adalah tedong bonga atau kerbau bule atau kerbau belang, dan juga dikenal sebagai kerbau lumpur. Sesuai namanya, kerbau ini punya warna kulit belang alias albino. Dan harga satu ekor kerbau guys tak tanggung-tanggung, berkisar 20 hingga 50 juta rupiah. Wow, fantastis kan? Tapi ada pula kerbau yang harganya mencapai 600 juta rupiah. Wow, yang ini lebih fantastis lagi guys. Tak hanya itu Bedagers, jumlah kerbau yang dikorbankan tergantung pada strata sosial keluarga yang ditinggalkan. Semakin tinggi strata sosialnya, semakin banyak pula jumlah kurbannya. Misalnya untuk strata sosial menengah 8 hingga 10 ekor kerbau dan 30 hingga 50 ekor babi. Sementara kalangan bangsawan sebanyak 25 hingga 150 ekor kerbau. Dengan biaya yang fantastis itu, keluarga yang ingin mengadakan upacara Rambu Solo harus mengumpulkan uang sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Makanya jika kamu bertandang ke Tanah Toraja, jangan sampai melewatkan acara yang satu ini ya, karena bisa menjadi pengalaman sekali seumur hidupmu. Ngaben, upacara kematian dalam agama Hindu. Upacara kematian lainnya yang gak kalah mahal dari Rambu Solo adalah ngaben yang diselenggarakan oleh saudara kita yang beragama Hindu. Upacara ini banyaknya ditemukan di Bali, salah satu pulau di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Perayaan ini biasanya dilaksanakan di waktu tertentu dalam kalender Saka. Bagi keluarga yang ingin melangsungkan ngaben, mereka harus menyiapkan banyak uang. Biaya tersebut digunakan untuk membayar pembuatan wadah yang bisa mencapai puluhan juta rupiah dan sesajen serta pernak-pernik yang dibutuhkan sebagai syarat ngaben. Gak heran ya jika ada mereka memiliki mengadakannya secara bersamaan, karena bisa patungan dan memperkecil uang yang dikeluarkan. Lumayan lah ya buat hemat biaya. Tiwa, ritual mengantar arwah masyarakat Dayak. Suku yang kaya budaya dan dipenuhi perempuan cantik, kata tersebut sangat pas untuk mendeskripsikan masyarakat Dayak. Karena keunikannya, suku ini juga memiliki ritual kematian yang sakral untuk mengantar arwah yang bernama Tiwa. Upacara ini merupakan perpaduan Rambu Solo di Toraja dan Mangokal Holi. Dikatakan mirip karena Tiwa diadakan untuk mengantar jenazah untuk keperistirahatan terakhir. Tiwa juga dilaksanakan atas seseorang yang telah meninggal dan dikubur sekian lama, hingga yang tersisa dari jenazahnya diperkirakan hanya tinggal tulangnya saja. Tulang ini akan dipindahkan ke sebuah tempat bernama Sanduk.
Prosesinya pun tidak gampang. Tiwa ini dilaksanakan dengan menyembelih ternak, babi, kerbau, atau sapi. Biaya tersebut terbilang besar karena banyaknya ternak yang disembelih. Jadi nggak heran kalau upacara Tiwa adalah salah satu upacara pemakaman termahal. Mangokal Holi, upacara kematian suku Batak. Salah satu suku di Indonesia yang tak kalah mahal saat menyelenggarakan pesta kematian adalah Batak. Dibagi dalam 2 rangkaian acara, saat meninggal dan ketika pelaksanaan. Mangokal Holi, pihak keluarga yang ditinggalkan akan melaksanakan perayaan selama kurang lebih 3 hari. Upacara pun diisi dengan pemotongan ternak, penyewaan sound system untuk menyanyikan lagu-lagu khusus bagi mereka yang ditinggal sebagai penghormatan. Nah, setelah bertahun-tahun kemudian, Mangokal Holi atau pemindahan tulang belulang akan dilaksanakan. Tubuh yang sudah menjadi tulang kembali dikubur lalu dibangunkan sebuah tugu atau makam batu yang biayanya tak kalah mahal. Dan ada yang tahu nggak biayanya berapa? Komen di bawah ya. Pernikahan adat Bugis, Sulawesi Selatan. Tak hanya dalam upacara kematian, di Indonesia upacara pernikahan juga menelan biaya yang besar. Seperti halnya pada masyarakat suku Bugis, adat pernikahan Bugis terbilang cukup unik. Selain prosesi adatnya yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang, salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah Mapaiseng dan Matampa, yaitu penyebaran informasi pada seluruh orang di desa mengenai pernikahan yang akan diselenggarakan. Proses ini dilakukan sebagai bentuk permohonan bantuan dan doa untuk kelancaran acara. Selain itu, besaran mahar yang diberikan bukan angka yang sedikit. Jika ingin menikah dengan gadis Bugis, maka harus menyiapkan mahar yang fantastis. Mahar masyarakat Bugis umumnya diukur dari derajat dan status sosial yang melekat di diri seorang pria yang hendak meminang perempuan. Maharnya pun kabarnya mencapai 75 juta rupiah. Eits, itu yang masih standar. Jadi kisaran biaya untuk melakukan upacara pernikahan adat Bugis berada di angka lebih dari 100 juta rupiah. So, jangan macam-macam ya dengan gadis Bugis. Iya, kalau belum punya cukup uang panai. Tradisi pernikahan adat Banjar, Kalimantan Selatan. Pengantin yang ingin menikah menggunakan upacara adat Banjar harus menyiapkan biaya lebih saat memberikan mahar atau dalam bahasa Banjar disebut matar jujuran. Berdasarkan perhitungan masyarakat setempat, mahar berupa uang atau emas dipatok antara 5 juta rupiah hingga 20 juta. Dan itu belum termasuk barang-barang lamaran lainnya guys. Selain itu, besaran mahar juga menentukan banyaknya tamu yang akan diundang. Kalau dihitung-hitung, calon pengantin yang ingin melaksanakan upacara adat Banjar harus menyiapkan biaya setidaknya 80 juta rupiah. Prosesi pernikahan adat Batak, Sumatera Utara. Disebut sebagai salah satu pernikahan fantastis, orang Batak biasa menyelenggarakan pesta pernikahan dengan meriah. Proses yang banyak hingga upacara khusus dengan banyak peserta akan membuat kantong calon dan keluarga pengantin akan kering seketika. Wow, sama ya seperti adat Bugis, mahar yang disiapkan oleh calon pengantin berdarah Batak harus sesuai dengan tingginya kualitas mempelai wanita yang dipinang. Dalam adat Batak, proses ini dinamakan marhata sinamon atau proses tawar-menawar. Kemudian kedua calon pengantin harus menyiapkan biaya tersendiri untuk melaksanakan martumpol atau prosesi pertunangan dan martunggo raja atau akad dan pemberkatan. Di luar dari resepsi pernikahan itu, jadi total yang harus disiapkan sekitar lebih dari 100 juta rupiah. Wow. Pesta adat pernikahan Minangkabau. Yuk, berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Dalam adat Minangkabau, perempuanlah yang harus menyambangi rumah calon mempelai pria. Dalam rangkaian upacara adatnya ada namanya Malam Bainal oleh mempelai perempuan, yaitu ritual untuk unjuk kasih pada para sesepuh sebelum pernikahan dengan menghias tangan perempuan dengan inai atau pacar. Kemudian melanjutkan dengan Manjapuik Marapulai, yaitu parade atau arak-arakan penjemputan pengantin pria ke tempat pernikahannya. Besaran biaya yang harus disiapkan dapat mencapai angka 150 juta rupiah. Wow, yang ini lebih fantastis lagi guys.
Pernikahan adat Sasak Lombok. Di Kampung Sade, Lombok Tengah, biaya pernikahan juga dipatok cukup mahal. Mereka umumnya masih mempertahankan urutan acara atau rentetan tradisi. Mahar untuk meminang perempuan di desa ini ditentukan berdasarkan berbagai faktor, mulai dari jatuhnya jarak rumah, status kebangsawanan, serta tingkat kependidikan dan pekerjaannya. Selain itu guys, perkampungan yang berjarak sekitar 20 km dari pusat kota membuat banyak dari suku Sasak menikahi kerabatnya sendiri. Hal tersebut dikarenakan mereka percaya jika menikah dengan orang luar kampung, maka dapat dikenakan biaya yang lebih mahal. Jika menikah dengan masyarakat luar suku Sasak, biasanya diukur dengan 2 ekor kerbau biayanya. Namun saat menikah dengan gadis satu kampung, hanya mengeluarkan mahar sekitar 2 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Sementara itu kalau perempuan yang dilamar sudah mapan bekerja, mahar yang harus disiapkan dapat berkisar antara 10 juta hingga 250 juta rupiah. Wow! Itu belum termasuk proses tradisi dan biaya pesta pernikahannya loh. Harus siap merogoh kantong nih guys. Upacara pernikahan adat suku Nia, Sumatera Utara. Kemewahan dari adat pernikahan di Nias terletak pada mahar pernikahannya yang disebut juga bowo. Bowo merupakan suatu tantangan bagi masyarakat setempat jika ingin melangsungkan pernikahan di Pulau Nias. Pasalnya masyarakat suku Nias mayoritas seorang petani yang diwajibkan untuk membawa bowo yang diukur dengan hewan babi sebanyak 25 ekor. Mahar pernikahan tersebut nyatanya akan terasa berat, apalagi jika satu ekor babinya memiliki harga sekitar 1 juta rupiah. Kekayaan budaya di negeri ini sudah sepatutnya dilestarikan agar tak punah. Meskipun menelan biaya yang fantastis dalam upacara perayaannya, namun nilai-nilai kesakralan di dalamnya adalah jati diri setiap etnis yang harus dijaga dan tak ternilai harganya. Jadi jangan sampai budaya kita dicaplok negara asingnya guys, atau sebaliknya. Dan demikianlah informasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Oke, sekian dulu dari kami dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Tonton juga video-video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Dan pastikan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel Beda Nggak Emang Beda.